Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian, "Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tanah Israel dan sekitarnya mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, semua orang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan kemudian menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat di wilayah Sidon, ke tempat seorang janda miskin yang bukan umat Israel. Di rumah janda inilah Nabi Elia justru dipelihara Tuhan, dan kehadiran Elia membawa mujizat bagi janda yang miskin ini beserta anaknya. Mari kita perhatikan cara kerjanya Tuhan. Tuhan tidak menyuruh Nabi Elia pergi ke rumah orang kaya supaya terpelihara hidupnya, tapi ia menyuruh Elia pergi ke rumah janda miskin untuk memelihara hidupnya dan juga hidup janda miskin itu beserta anaknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mencukupkan keperluan orang yang dikasihinya dalam situasi kekeringan yang terjadi. Dan Tuhan bermaksud untuk menyatakan kemuliaannya kepada janda miskin yang bukan umat Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi wabah sekarang ini memicu terjadinya gelombang masalah kedua di berbagai belahan dunia. Gelombang masalah itu adalah krisis ekonomi bagi sebagian besar orang. Ada yang di-PHK, dirumahkan atau dikurangi gajinya. Banyak orang yang saat ini mulai merasakan kesusahan dalam hidupnya. Tapi saudara, meskipun situasi begitu kering dan krisis terjadi di mana-mana, namun kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan setiap anak-anaknya yang mau berharap kepadanya. Tuhan tidak mau kita berharap kepada kekayaan dunia atau kepada manusia, tapi Tuhan mau agar kita berharap kepada Tuhan. Elia tidak memiliki apa-apa, tapi ia punya Tuhan. Janda di Sarfat ini hanya memiliki sedikit sisa tepung terakhir, tapi pemeliharaan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa krisis ekonomi, orang yang kaya atau yang mampu tentu hendaknya harus membantu orang yang miskin atau yang berkekurangan, sebagaimana seharusnya yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita ada di posisi yang sedang miskin dan berkekurangan, Tuhan mau agar kita tidak mengandalkan manusia, tidak berharap kepada orang kaya, tapi berharap hanya kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kita. Iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan kita berharap kepada manusia dan kemudian ngomel-ngomel karena tidak mendapatkan bantuan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berlutut, melipat tangan, dan menundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan yang berkuasa menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan dari Tuhan bisa datang melalui manusia dan dengan berbagai cara, tapi pengharapan kita jangan kita taruhkan kepada manusia, tapi hanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita ngomel-ngomel dan bersungut-sungut apabila kita tidak memperoleh bantuan dalam kesulitan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu
dan berharaplah kepada Tuhan. Naikkanlah doa permohonan kita kepadanya. Jangan menghakimi orang-orang lain yang kelihatannya kaya atau mampu, sebab kita tidak tahu apa pergumulan hidup mereka. Mungkin mereka juga sedang mengalami kesulitan. Hindari mulut kita dari perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Doakan mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kita dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan sanggup mengadakan saat kita tidak ada apa-apa. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dan berharap selalu kepada Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan manusia. Tolong kami ya Tuhan supaya di saat-saat kesulitan sekalipun, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, berserah kepadamu Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kuasa pemeliharaan yang ajaib daripadamu Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu. Sebab itu kami tidak khawatir, tetapi kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami lalui dengan semangat dan sukacita, dan rasa syukur kepadamu, sebab Engkau selalu baik dalam hidup kami, dan Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.